Renungan Malam Seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf pada malam hari ini berjudul Persepuluhan. Ayat intinya terdapat dalam Imamat 27 ayat 30 dan 32 yang bunyinya adalah, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Banyak perbincangan sekarang ini mengenai persepuluhan, di mana ini bukanlah suatu hal yang penting untuk dijalankan. Apakah benar demikian? Bila kita melihat Alkitab, kita mendapatkan bahwa 1/7 dari waktu kita atau sabat adalah milik Allah. Demikian juga 1/10 dari semua hal-hal materi yang kita peroleh. Ayat inti di atas jelas mengatakan bahwa Allah memberitahukan kepada kita bahwa 1/10 adalah kudus bagi Tuhan, melambangkan pemilikan Allah atas segala sesuatu. Kalau persepuluhan adalah milik Tuhan, maka jelaslah itu harus dikembalikan kepadanya sebagai miliknya. Sistem persepuluhan adalah indah dalam kesederhanaannya. Keadilannya dinyatakan dengan tuntunannya yang berimbang, baik untuk orang kaya maupun untuk orang miskin. Dalam ukuran sebagaimana Allah telah berikan pada kita, penggunaan akan miliknya. Demikian juga kita harus mengembalikan kepadanya persepuluhan. Ketika Tuhan meminta persepuluhan yang ditulis dalam Malaki 3 ayat 10, Ia tidak meminta rasa syukur atau kedermawanan kita. Walaupun rasa syukur haruslah menjadi bagian pernyataan kita kepada Allah, namun kita memberikan persepuluhan karena Allah telah memerintahkannya. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan dan Ia meminta supaya kita mengembalikannya kepadanya. Sebab itu kalau kita tidak mengembalikan, maka kita disebut pencuri. Dengan meneliti akan Alkitab, kita dapatkan bahwa pemberian persepuluhan adalah praktek yang diterima di seluruh Alkitab. Misalnya Abraham memberikan kepada Melkisedek, imam Allah yang maha tinggi, 1/10 dari semuanya. Itu kita lihat dalam Kejadian 14 ayat 20. Dengan demikian ia mengakui keimamatan ilahi Melkisedek dan menunjukkan ia mengenal betul lembaga yang kudus itu. Referensi terhadap persepuluhan ini menunjukkan bahwa itu sudah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu kala. Kita juga mendapatkan bahwa Yakub mengerti syarat persepuluhan ini. Sebagai seorang pelarian dan buronan, ia berjanji kepada Tuhan memberikan persepuluhan. Kita bisa baca dalam Kejadian 28 ayat 22. Kita dapatkan berbagai perintah kepada orang Israel diberikan berulang-ulang kali. Di dalam bilangan, ulangan, kita bisa baca di situ. Sebab itu, marilah kita kembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Tuhan sebagai sumber berkat akan senantiasa memberkati kita.